Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik ya, sebelum kita memulai pada layanan BK siang hari ini, alangkah lebih baiknya berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang tidak berangkat siapa? Terus? Oke. Izin, Alfa sakit? Izin. Ya. Pada siang hari ini, Ibu akan memberikan materi mengenai tumbuhkan resiliensi. Ini kita sudah berbentuk kelompok ya. Oke, Ibu anggap ini adalah kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini kita akan bermain games. Tujuannya adalah untuk melatih kerjasama kalian. Di sini ada yang namanya Maze of Life. Kalian tahu labirin? Tahu. Di sini ada anak laki-laki yang sedang kebingungan mencari jalan, mencari sepedanya. Seperti itu. Nanti ini ada 6 helai benang. Satu kelompok, ada pulpen kah? Ada ya. Nanti kelompoknya silakan benang ini dimasukkan ke dalam pulpen, kemudian satu-satu kalian memegang benang tersebut sampai mencari. Startnya di sini ya. Startnya dari anak ini. Pokoknya kalian silakan cari bersama-sama jalan keluarnya, solusinya, sampai mendapatkan sepeda. Bisa dipahami? Bisa, oke. Silakan. Oh, ini nih. Pokoknya satu anak pegang satu benang dan disediakan satu pulpen. Pulpennya jangan yang gede ya, yang kecil aja biar gampang masukinnya. Yuk, pokoknya di tengah-tengah semuanya harus bekerja sama. Kemudian ini ya. Oke. Dah silakan. Benangnya semuanya harus dimasukkan ke pulpen seperti itu. Ke pulpen. Kayak gini nih. Cara kerjanya seperti ini. Ini kan benang sudah dimasukkan ke pulpen ya? Iya. Nanti tarik-tarik satu. Liatin. Pegangin dulu contoh. Kamu pegangin ini. Kamu pegangin ini, Mbak. Contoh ya. Nih, kamu pegangin ini. Sebentar. Nah, nanti kamu masukin ini pulpennya dari sini. Pokoknya bareng-bareng. Ini gimana nih caranya, di mana nih jalannya, seperti apa, kayak gitu. Paham ya? Oke, udah. Silakan kerjakan. Ya, dimasukin dulu benangnya. Ya dikunci dong. Ini kan bisa dibuka dulu, Mas. Dibuka dulu. Gimana sih? Dibuka dulu. Pokoknya sampai kenceng banget, mau 2 kali juga nggak apa-apa. Ya udah, kamu masukin ini. Gimana caranya? Kerjasama dong, Mas. Bukan cuma Juna doang. Nah, ditarik. Kamu menarik satu. Tarik, dikencengin lagi. 1 kali lagi, nggak apa-apa. 1
Satu kali lagi dikunci lagi. Nah, iya, nggak apa-apa, terserah mau tali mati, tali pita, nggak apa-apa. Nanti satu-satu megang benangnya. Ini dibuka lah, Mas. Gimana sih kamu? Jangan ke ini dong. Pegang dulu, ini kamu yang kerja. Pokoknya gimana caranya, pokoknya sampai ini kenceng, satu-satu pegang benangnya. Kayak gitu. Nanti satu-satu, ini gimana nih caranya, gimana gitu. Ya, paham ya? Sudah paham ya? Ini udah paham nih, bagus nih. Gimana apanya? Jangan yang itu, Mbak, yang kecil aja. Ada nggak? Ini loh, itu ada. Dikunci, pokoknya gimana caranya biar ininya kenceng. Masukin. Jangan cuma ini, bareng-bareng semuanya. Jangan kepanjangan. Yuk, silakan kalian mulai. Dari start sampai mendapatkan solusi atau jalan keluar ke arah sepeda. Ayo, kalau mau berdiri nggak apa-apa, berdiri juga nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau susah berdiri nggak apa-apa. Kalau mau berdiri nggak apa-apa. Yang penting masukin sampai dapat jalan keluarnya. Seperti itu. Bisa nggak? Oke, terus, ayo semangat. Sampai mendapatkan jalan keluarnya, ayo. Ayo, harus kerjasama loh, harus fokus itu loh. Udah bisa? Udah, satu-satu pegang benangnya di tengah-tengah, biar semuanya dapet. Kalau nggak bisa berarti ke atas lagi. Udah bisa? Sudah ada yang mendapatkan jalan keluar? Sudah, coba Ibu lihat. Ini gimana? Susah banget, Bu. Oke. Udah ya, Bu. Oh iya, nggak masalah. Oke. Ditulis dong, ditulis nama kelompoknya. Nama kelompok. Sudah ada yang dapat jalan keluar? Sudah. Coba lihat. Jalan keluarnya egang-egang sekali ya. Iya, Bu. Oke, bagus. Dikasih nama kelompoknya. Sudah bisa? Sudah bisa. Oke. Coba lihat. Sorry. Sudah? Lihat. Oke. Dikasih nama kelompoknya. Ayo, ini yang belum, ayo semangat. Sampai mendapatkan jalan keluarnya. Sudah, ayo Mas, semangat Mas. Sudah ya, berarti sudah semua ya. Dikasih nama kelompoknya. Ini juara 1, 2, 3, 4, ini yang terakhir berarti. Sudah? Ini bentar lagi loh, bentar lagi nih masuk. Oke, sudah finish semuanya ya. Berarti sudah selesai semuanya ini? Sudah, coba Ibu mau tanya. Apa yang kalian rasakan dari permainan itu? Seru banget. Terus apa lagi? Ngeselin. Oke, terus ada lagi? Fokus? Konsentrasi? Terus apa lagi? Ada yang nggak kerja nggak dari kelompok kalian? Kerjasama, betul sekali. Tujuannya dari permainan ini adalah 1,
menguji kerjasama kalian, kesabaran kalian, emosi, mengontrol emosi kalian. Ini gimana caranya? Aduh, mana sih jalan keluarnya? Seperti itu. Oke, setelah ini dengarkan dulu. Ibu sudah membagikan link yang ada di grup, silakan dibuka dulu. Yang tentang LKPD resiliensi. Sudah dibuka? Semuanya sudah ya? Oke. Silakan untuk kelompok 1, kalian berdiskusi mengenai kasus yang bullying. Nanti dijawab di bawahnya dengan menggunakan lembaran ini. Ini kelompok 1, jangan lupa nama ya, anggota nama. Iya. Terus jawabannya di bawah. Terus nggak usah ditulis bullying aja gitu, ya. Kemudian yang kelompok 2 mengenai tentang apa ya? Masalah dengan pacar kayaknya, kalau nggak salah. Iya kan? Oh ya, keluarga. Silakan kalian berdiskusi. Nanti Ibu tunjuk 3 kelompok untuk menjelaskan jawabannya. Yang kelompok 3 berarti membahas tentang pacaran. Silakan kalian bahas di sini. Kelompok 4 membahas tentang masalah dengan teman dekat. Yang paling banyak adalah itu. Kemudian ini yang kelompok 5. Berarti kalian cuma mencentang saja. Misalkan nih, nomor 1 jawabannya iya atau tidak. Nomor 2 iya atau tidak. Gitu. Nanti kalian diskusi 4 seperti itu ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan yang ada sesuai dengan kelompok masing-masing. Ayo didiskusikan. 5 menit waktunya. Kurang 4 menit lagi. Jangan berlama-lama. Soalnya nggak usah ditulis. Ditulis aja inti kasusnya. Misalkan bullying, pacaran dengan teman. Ayo Mas, Bu, didiskusikan. Ini apa tentang apa? Tadi dengan teman dekat. Ini pacaran. Kelompok 2 tadi masalah apa? Masalah keluarga. Kelompok 5 checklist ya. Kelompok 1 bullying ya. Udah? Ayo, sudah belum? Ini kelompok 2. Kelompok 3 sudah? Sudah. Ayo. Kelompok 4.
Yuk, ayo didiskusikan. Ini masalah paling urgent dan masih masalah paling banyak adalah dengan bestinya. Kalian bestie jangan kayak gitu ya, bahaya sekali. Iya, langsung jawabannya aja. Ayo, waktunya 1 menit lagi. 1 menit lagi. Kelompok 5 sudah selesai? Belum. Namanya ditinggalin dulu aja, yang penting jawabannya dulu. Oh, jawabannya udah. Oh, udah, bagus. Udah belum? Sudah atau belum? Ayo cepet. Waktunya 50 detik lagi. Udah. Yuk, cepat. Time out. Waktunya habis. Ya. Silakan, Ibu akan menanyakan beberapa kelompok hasil dari diskusi kalian. Yang pertama, Ibu mau minta penjelasan dari kelompok 2. Kelompok 2 coba jelaskan kasus masalahnya apa, solusinya seperti apa. Yang lain dengarkan. Di kasus kelompok 2, 3 hari terakhir Dana terlihat diam dan tidak mau bergaul dengan kelas. Ketika teman dekatnya menanyakan, Dana mengakui sedang ada masalah dengan ibunya. Terus, yang ditanyakan apa? Apa yang kalian lakukan ketika teman kalian ada yang sedang mengalami masalah keluarga? Saya akan mendekati Dana dengan lembut dan menanyakan keadaannya. Terus yang kedua, buat 3 kalimat yang dapat memberikan motivasi pada Dina supaya masalahnya cepat terselesaikan. buatlah 3 kalimat yang mendukung Mbak Dena. Apa saja, Mas? Pertama yaitu Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Bagus. Terus. Yang kedua, kamu tidak sendirian, banyak orang yang mendukungmu. Oke, kamu tidak sendirian, banyak orang yang mendukungmu. Kemudian yang terakhir? Hubungan kamu dengan ibumu akan segera membaik. Bagus, tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Terus Ibu mau menanyakan di kelompok 3. Coba jelaskan. Iya, masalah kasusnya apa? Yang lain dengarkan, coba suaranya agak dikerasin, Mbak. Oke, terus yang ditanyakan apa? Oke, jawabannya apa? Oke, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua? Contohnya? Oke, bagus. Menghiburnya ke suatu tempat atau mengikuti ekskul. Kemudian yang terakhir?
membangun Dika untuk berarti untuk bangkit kembali seperti itu. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Dan yang terakhir, Ibu akan nanyakan di kelompok 1, silakan. Masalahnya apa? Tentang apa? Oke, yang ditanyakan apa? Jawabannya? Membela dan menolong Sita karena dia adalah korban bullying ya. Kemudian menghiburnya. Oke, pertanyaan kedua apa? Berikan apa? Iya. Oh iya, iya. Apa saja 3 kalimatnya? Jangan pernah menyerah. Tidak memperdulikan omongan orang lain. Terus? Jangan insecure dan harus percaya diri. Tepuk tangannya mana? Ibu punya tepuk tangan yang meriah buat kalian. Tapi kalian harus mengikutinya. Kasih apa? Kasih W, kasih O. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Asik. Oke. Tepuk tangan sekali lagi buat kalian semuanya. Nah, dari tadi kita bermain Maze of Life, kemudian kalian berdiskusi tentang studi kasus, ada yang bullying, ada yang bermasalah dengan keluarga, ada yang pacaran, ada yang dengan teman dekatnya ya, kemudian ada yang checklist, memilih iya atau tidak, seperti itu. Sebenarnya tujuan Ibu adalah layanan ini menumbuhkan resiliensi. Apa itu resiliensi? Resiliensi, Bu, adalah daya juang, daya semangat kalian. Karena apa? Di sini kita akan bersama-sama belajar. Karena di sini adalah sekarang di BK itu ada 7 jurus. Salah satunya adalah tumbuhkan resiliensi, seperti itu. Tujuan layanan ini adalah membantu kalian grow up, grow mindset, yang menumbuhkan resiliensi atau daya juang sehingga kalian bisa berkembang secara optimal, baik secara pribadi, sosial, karir, maupun belajar, seperti itu. Kemudian ini, apa itu sebenarnya resiliensi? Kita akan menonton video ini bersama-sama. Nanti silakan kalian amati sebenarnya maknanya apa. Nanti Ibu tanyakan kepada salah satu di antara kalian. Seperti itu ya.
Oke, silakan ada yang mau berpendapat tentang video yang sudah ditayangkan? Silakan Mbak Siva. Betul sekali. Tadi di video ini ada seorang laki-laki hidup bersama dengan bapaknya. Tiba-tiba bapaknya sakit, padahal dia pengen sekali mengikuti lomba nasional melukis karena memang dia mempunyai bakat tersebut. Tapi dengan ketika bapaknya sakit ya, terjatuh sakit, ini bagaimana caranya supaya saya tetap bisa mengikuti dan mendapatkan prestasi. Anggap saja namanya Segara tadi ya. Segara itu tidak pantang menyerah, bagaimana caranya untuk tetap bangkit, untuk tetap bisa hidup dan menghidupkan keluarganya, terutama bapaknya yang sudah tua atau sudah sepuh seperti itu. Nah, dari sini Ibu mengambil tema tumbuhkan resiliensi. Nanti kalian akan paham seperti itu. Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, dari kesengsaraan, kemudian dari stres, trauma yang dia alami semasa hidupnya. Biasanya kita manusia itu akan mengingat sampai mati, sampai sebelum mati ya, itu adalah trauma di masa kecil. Golden age-nya adalah umur 5 tahun. Nanti biasanya itu akan membentuk perilaku kalian seperti apa, seperti itu. Nah, daya juang ini, kalian itu harus bangkit dari keterpurukan agar lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Kalian pernah nggak dalam hidup kalian menghadapi suatu masalah, bingung bagaimana cara menghadapinya, kalian sempat ngedown, bahkan mental kalian pernah kena juga, tapi kalian mempunyai semangat untuk bangkit lagi. Pernah nggak? Pernah ya? Pernah, oke. Nah, itu adalah daya juang, resiliensi, seperti itu. Mengapa resiliensi itu penting? Karena zaman sekarang, kalian itu adalah zaman generasi strawberry. Kalian tahu strawberry? Kelihatannya sangat manis, bukan? Warnanya merah, daunnya hijau, seperti itu. Tapi ketika dimakan rasanya apa? Asam. Kalau dipegang, gimana? Keras atau lembek? Lembek. Itu adalah gambaran generasi sekarang. Ketika dimarahin sama guru, langsung lapor ke orang tua dengan dalih atau kalimat yang berbeda. Akhirnya sekolah yang kena. Kalian sering nggak mendengarkan berita tentang itu? Tentang siswa yang, ini adalah banyak sekali contohnya. Pelajar SMP di Lampung tusuk teman sekolah hingga tewas gara-gara sering dibully. Ini adalah fenomena yang sangat viral adalah bullying. Bukan hanya secara verbal, tapi secara fisik. Di Cilacap itu kemarin ada anak yang sampai meninggal, mohon maaf. Ditonjokin lah, kemudian pokoknya dibully secara fisik sampai benar-benar tidak ada tenaga dan akhirnya meninggal dunia seperti itu. Hanya karena ketidaksukaan, ketidaktertarikan atau mungkin menyenggol hal sepele seperti itu yang akhirnya menimbulkan bullying secara fisik. Kemudian ini 18 siswa diduga pelaku bullying di Blitar, korban alami trauma. Di sini ada yang pernah menjadi korban bullying? Nggak ada ya? Semuanya aman ya? Di SMP Islam itu sekolah bebas bullying. Kalau nanti di antara kalian ada salah satu yang menjadi korban bullying, silakan langsung lapor ke PK seperti itu ya. Kemudian ini nih,
kalian masa-masa pubertas, putus cinta menjadi faktor bunuh diri di kalangan remaja. Kalian kalau lagi jatuh cinta rasanya apa sih? Rasanya apa? Senang. Terus kalau lagi putus cinta, diselingkuhin, kalian rasanya apa? Sakit. Pengennya ngapain? Ya itu. Itu adalah salah satu contoh daya juang yang rendah. Seperti itu. Ya, jangan dicontoh ini. Oke. Kemudian yang Ibu harapkan ketika Ibu memberikan layanan mengenai daya juang atau resiliensi, kalian harus mempunyai grow mindset. Pikiran yang tumbuh, bukan yang pikiran tetap. Jangan kalian memilih ini. Kalau kalian memilih fixed mindset, kalian harus tetap stagnan. Ya udahlah, saya kayak gini, ya udah nggak usah. Kalau memang mereka bully saya, ya udah memang saya kayak gini adanya, kayak gitu. Jangan sampai kalian memilih, misalkan nih contohnya, orang tua kalian, keluarga kalian, contohnya ya, ini contoh saja, adalah mantan napi, contohnya seperti itu. Kemudian kalian sebagai anaknya mikir, ya udahlah, orang bapakku saja napi, masa saya mau sukses? Kayaknya nggak mungkin deh. Nanti pasti saya dikucilkan oleh orang-orang deh, seperti itu. Itu salah satu contoh dari fixed mindset. Kalian harus memiliki yang namanya grow mindset, pikiran yang bertumbuh. Contohnya apa? Contohnya di sini. Saya bisa sukses dengan berusaha. Saya akan coba lagi kalau gagal. Kemudian saya belum bisa. Solusi apa yang bisa saya upayakan? Kemudian terima kasih, saya akan mengkritiknya, saya akan memperbaikinya. Kalau misalkan ada kritik, misalkan nih, kalian itu masa-masa pubertas, kalau disindir atau disenggol sedikit pun, pasti kalian akan sakit hati. Mikirnya, udah orang tua saya nggak sayang lagi dan lain sebagainya. Padahal enggak, itu adalah proses belajar kalian. Seperti itu, ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham semua ya berarti ya? Paham semua. Oke. Nih, di sini kalian memilih. Walaupun sebenarnya di sini sudah ada jawabannya ya. Apakah saya fix mindset atau grow mindset? Coba Ibu minta tolong Juna bacakan yang poin nomor 1, kelihatan nggak? Coba, bacakan. Itu grow mindset apa mind mindset? Apa? Grow? Fixed mindset, betul sekali. Ini adalah pikiran tetap, bukan grow ya. Kemudian Mbak Naomi, poin kedua dibacakan. Grow mindset apa fix mindset, betul sekali. Kemudian Mas Irfan, yang nomor 3. Grow apa fix? Grow, betul sekali. Yang poin kelima, coba Mbak Rahma bacakan. Nggak kelihatan Mbak? Yang ini, yang di bawahnya. Kegagalan sebagai bukti ketidakmampuan saya. Grow apa men? Grow apa fix? Grow apa fix? Grow. Kalian sudah bisa membedakan antara fix dan grow ya? Betul. Berarti kalian harus memilih yang grow apa fix? Grow mindset. Seperti itu. Kemudian, kamu pilih dukungan atau pujian?
Di sini sudah ada perbedaannya. Dukungan, betul sekali. Kalian itu kalau misalkan mau menumbuhkan resiliensi atau daya juang, yang kalian butuhkan adalah dukungan. Kalau pujian itu biasanya akan menghancurkan. Biasanya kalau pujian sudah dipuji satu kali, ya udahlah, saya udah bisa. Selebihnya kalian nanti akan turun lagi semangatnya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa, oke. Kegiatan yang akan menguatkan resiliensi yang pertama adalah traveling. Silakan kalian kalau misalkan lagi jenuh, lagi ada masalah apapun, silakan kalian bisa traveling atau camping atau olahraga. Pilih salah satu dari kegiatan yang ada di depan, seperti itu. Nanti itu traveling, camping atau olahraga, seperti itu ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan, silakan Ibu buka sesi tanya jawab. Sudah paham semuanya ya? Sudah paham semuanya. Silakan kalian buka kembali HP-nya. Yang sudah Ibu share itu ada Google Form. Silahkan kalian menuliskan pengalaman pribadi kalian, masa-masa sulit, masa-masa keterpurukan kalian, dan bagaimana cara membangkitkannya. Bagaimana cara kalian hidup kembali. Seperti itu. Entah itu masalah bullying, keluarga, atau apapun itu. Seperti itu. Ya, paham ya? Sudah? Ini karena waktunya hampir habis, silakan kalian bisa mengisi form itu di rumah. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Dari sini Ibu akan menanyakan, kita akan mengevaluasi bersama-sama apa yang kalian dapat dari materi yang Ibu sampaikan, kemudian perasaannya bagaimana, kemudian action atau rencana ke depan kalian mau seperti apa. Silakan, ada yang mau berpendapat? Silakan, Mbak. Kemudian perasaannya? Senang dan gembira. Ibu juga sangat senang dan gembira seperti itu. Kemudian actionnya seperti apa? Akan bersemangat walau dalam kondisi tersulit apapun itu. Ya, tepuk tangan. Oke. Terima kasih sekali atas perhatian dari kalian. Ibu memberikan pesan supaya kalian mempunyai daya juang yang tinggi. Jangan pantang menyerah dalam keadaan apapun itu. Seperti itu ya. Bisa ya? Kalian harus bisa menumbuhkan dalam pikiran kalian adalah grow mindset. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.